Monggo Pak Akbar bisa dimulai dari sekarang. Mohon maaf mungkin Zoom-nya kalau ada kendala, mohon maaf karena ini memang Zoom-nya dari Pak Dian, pakai Zoom itu pakai kamera, mudah-mudahan bisa melihat dari peserta didik dengan lebih leluasa selain dari kementerian masing-masing juga teman-teman dari ruang LPDI aplikasi yang berjalan. Monggo Pak Akbar itu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dian ya yang sudah menyelenggarakan dan dengan Fakultas Akademika Kodej khususnya jurusan D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Dan kepada dosen pengampu ya Pak Dwi Nurtanto, terima kasih sudah memberi kesempatan bagi saya untuk mengisi di sesi program praktisi mengajar, di mana ini merupakan program dari LPDP, data dari LPDP dari kementerian. Jadi di sini tujuannya yaitu supaya mahasiswa lebih matang ya, karena di keterbatasan pada saat kuliah itu biasanya terlalu banyak teori ya, tapi saya kira sekarang sudah mulai reformasi karena pada zamannya Pak Jokowi ini vokasi lebih diperhatikan. Vokasi dalam artian D3, D4 atau sarjana terapan ya, untuk lebih familiar dengan apa yang ada di lapangan. Oke, langsung saja mungkin saya share screen ya. Jadi mungkin perkenalan dulu secara singkat. Ya, nama saya Farisal Akbar Rofiusan. Di sini saya tinggal di Bangkalan atau Madura, kadang di Surabaya, di Sidoarjo, bergantung kondisi proyek. Pendidikan saya SMA di Bangkalan, kemudian saya juga vokasi ya, D3, D4, dan S2 di ITS. Untuk pengalaman saya, alhamdulillah saya selalu pindah-pindah ya, maksudnya bukan pindah-pindahan, maksudnya selesai proyek baik gedung dan transportasi itu saya terima semua lah, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Karena zamannya Pak Presiden ini APBN difokuskan digenjot untuk membangun infrastruktur. Jadi tidak usah khawatir, saya kira nanti ketika adik-adik ini sudah mau lulus, itu pasti banyak sekali lapangan kerja. Dan alhamdulillah dulu angkatan saya itu 99% setelah lulus langsung kerja semua. Ya. Mungkin ada sedikit anak aja yang memilih untuk berkarir di luar jurusan. Tapi saya kira aman lah, bagus. Teknik sipil ini atau sekarang rekayasa konstruksi bangunan gedung bagus sekarang. Prospeknya saya kira untuk penyesuaian untuk lapangan kerja sangat mapan. Jadi dulu saya mulai dari proyek gedung itu di Surabaya, mulai dari bawah ya saya. Dari apa ya levelnya ya, mungkin level-level terbawah itu mulai dari drafter, pengawas ya. Jadi lebih sering di lapangan. Kemudian setelah saya di gedung, saya lanjut ke jalan tol ya. Karena pada saat itu kebutuhannya banyak ya untuk pelebaran jalan tol. Kemudian saya agak lama sedikit ini di jalan tol Porong Gempol. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang dari arah mana? Dari arah Malang ya, atau dari Jember mau ke Surabaya,
itu biasanya ada arteri di Porong. Itu di tengah itu ada jalan tol baru. Nah, di situ saya sebagai tim gambarnya, sebagai drafter. Nah, di sini saya mulai alhamdulillah sedikit dipercaya karena saya ketika menggambar itu cukup detail dan informatif. Jadi pada dasarnya pada mata kuliah ini BIM itu hanyalah sebuah tools, sebuah alat. Poin utamanya adalah Anda menyampaikan sebuah informasi. Jadi jangan sampai BIM ini cuma buat gaya-gayaan. Oh, saya bisa software terbaru, saya bisa software ABCD. Tapi lupa terhadap fokus utamanya. Produk kita adalah sebuah dokumen yang tujuannya adalah untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi. Baik itu desain, perencanaan, atau evaluasi ketika pelaksanaan di lapangan. Gambar kerja. Atau bangunannya sudah selesai, tapi Anda disuruh untuk membuat gambar as-built drawing. Jadi perannya gambar di sini cukup luas. Dan di sini gambar ini dalam artian akan diimplementasikan ke BIM atau Building Information Modeling yang lebih kompleks. Nah, karena ketika saat itu saya dimulai dari menggambar ya, kemudian atasan itu minta tolong buatkan PPT-nya Mas, PowerPoint. Jadi skill saya simpel-simpel aja pada saat itu. Saya cuma menguasai AutoCAD, tapi AutoCAD-nya ini saya benar-benar bukan sekedar bisa AutoCAD gitu, tapi semua fitur, hampir semua fitur saya kuasai. Baik permodelan 2 dimensi, 3 dimensi saya bisa. Saya sikat semua. Jadi otomatis itu nilai plus saya ketika di kantor ya. Kalau lainnya itu cuma bisa gambar 2 dimensi gitu sudah selesai, tapi saya semua fitur AutoCAD saya bisa menggunakan. Nah, otomatis atasan minta buatin PowerPoint. Nah, lama-lama saya yang presentasi. Saya dipasrahkan, sekalian buatin PowerPoint, sekalian kamu presentasi. Nah, di situ mulai nama saya mulai show off ya. Padahal saya tidak ada niat untuk cari muka atau apa gitu. Ya intinya disuruh sekedar membuat presentasi, oke. Baik Pak, nggih Pak, gitu-gitu aja. Selama tidak aneh-aneh ya. Nah, di situ saya mulai menjadi asisten tenaga ahli ya. Mulai naik, kemudian di tahun 2018 ini saya kebetulan ada usaha keluarga, yaitu pembangunan perumahan. Tapi jangan dianggap perumahan itu besar ya, karena pada saat itu perumahannya nggak sampai 20 unit ya, jadi masih kecil. Nah, setelah itu saya mulai ke desain ini gedung kantor, dan tidak menutup kemungkinan saya membuka perusahaan baru pada awal-awal COVID mungkin 2020. Saya buka perusahaan konsultan ya. Nah, di situ saya dapat beberapa proyek yang notabene-nya usaha awal-awal itu sudah jangan mengharapkan profit. Saya di awal-awal tuh minus terus, tapi ya selalu mengevaluasi, gitu, selalu ingin belajar. Dan akhirnya alhamdulillah perusahaan saya sekarang mulai meningkat. Di tahun 2022 saya dapat beberapa proyek di Kalimantan untuk jalan lingkungan. Kemudian karena background saya juga ada di developer properti, saya jadi kalau di beberapa daerah tuh saya dibilang konsultan perumahan gitu. Padahal saya aslinya basicnya gedung, ya bangunan gedung, tapi karena sering desain perumahan kan sebenarnya simpel ya, hanya membuat beberapa tipe rumah, kemudian kita maksimalkan di site plan-nya. Kemudian ini lebih ke
penataan ruang itu. Tapi semua saya pelajari lah intinya. Akhirnya saya banyak dilibatkan dalam ada teman-teman developer mau bikin perumahan pasti larinya ke saya. Karena rata-rata yang mau membuat perumahan itu background-nya sarjana ekonomi, sarjana hukum, kadang itu sarjana pendidikan. Ya mohon maaf ya, bukan bermaksud merendahkan, tapi tidak linear gitu dengan apa yang dilakukan, sehingga mereka itu terkesan otodidak. Dan di situ sebenarnya celah kita sebagai orang teknik ya untuk masuk di situ, karena kita punya value, punya nilai yang tidak dimiliki orang-orang non teknik. Jadi kalau Anda sudah membahas gambar hitam putih, tampak depan, tampak samping, potongan, nah itu orang non teknik itu sudah pusing. Aduh, apa ini Mas? Sudah saya pasrahkan aja. Tapi kalau kita, jangan sampai kita pusing dengan bidang kita sendiri. Gitu. Kecuali memang proyeknya kompleks ya. Namanya manusia ya, sambat dikit ya tidak apa-apa ya. Nah, situ saya ini ada perumahan ya. Ada perumahan, ini 2 perumahan. Ada juga rumah kos, ada gedung kantor, kemudian ini ada business center. Shop house ini ruko ya. Dan ini ada pengembangan perumahan dari proyek saya sendiri. Jadi saya menjadi pengawas sudah pernah, menjadi konsultan perencana pernah, menjadi owner punya proyek sendiri juga pernah. Ya, saya sudah merasakan 3 aspek lapangan kerja dari background teknik bangunan ya, teknik sipil saya. Nah, di 2023 ini masa-masa pemulihan ekonomi, jadi alhamdulillah ini juga saya dapat proyek perencanaan jembatan Dahu di Kediri. Ini miliknya Gudang Garam. Gudang Garam ini mungkin duitnya kebanyakan sehingga bikin bandara ya, mungkin sudah tahu semua ya di Kediri, bikin bandara udara itu. Tapi kekurangannya mereka mengandalkan di master plan-nya, mengandalkan aksesnya dari tol. Nah, tolnya nggak selesai-selesai karena mengandalkan APBN. APBN dana pusat sedikit terhambat sehingga tolnya sampai sekarang belum selesai-selesai. Akhirnya sampai bandaranya itu sudah sudah running test ya, sudah mau dites untuk take off pesawat atau landing pesawat, itu sudah mau kasarannya sudah mau uji kelayakan ya. Karena bangunannya sudah 80% atau 90% selesai, tinggal mungkin fasum-fasum aja. Nah, kekurangannya tidak punya akses sehingga SDHI atau anak perusahaan Gudang Garam ini koordinasi sama PUPR di Kabupaten Kediri untuk mencari akses dan dilebarkan. Nah, di situ saya ada dilibatkan dalam perencanaan salah satu jembatan. Nah, kemudian ya itu tadi ya, karena nama saya terkenal sebagai konsultannya perumahan, akhirnya ini saya ada lagi perencanaan perumahan. Ya, dan lain-lainnya. Ya, mungkin sekilas seperti itu aja yang bisa saya tulis di sini, yang saya ingat, yang nggak ingat kayaknya masih ada. Oke, kita masuk ke aplikasi BIM ya. BIM itu singkatannya Building Information Modeling. Mohon koreksi Pak, kalau dosen pengampunya lebih dari 1, karena saya lihat di RPS ini sepertinya ada 4 tim dosen ya. Jadi saya mohon izin kalau keliru, ini saya hanya tulis Pak Dwi Nurtanto. Oke, baik, sekarang saya kurang tahu ya di perkuliahan minggu keberapa, tapi bagi saya ini mungkin minggu pertama untuk mengisi.
Nah, sekarang mungkin lebih ke pengenalan tim. Nah, tapi sebelum ke situ, kita harus paham filosofi dari gambar teknik. Karena ini merupakan salah satu output nanti poin utamanya dari aplikasi Revit, yaitu kita harus bisa mengekspor dokumen tersebut menjadi gambar. Memang keunggulan Revit tidak hanya gambar, nanti kita bisa juga untuk mengekspor volume, sehingga memudahkan untuk menghitung RAB dan bayar schedule ya mungkin. Nah, jadi gambar teknik ini adalah bentuk perwujudan ide dan gagasan konstruksi. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang detail agar dapat dimengerti secara umum atau hanya orang teknik saja. Jadi nanti ketika kita memodelkan bangunan menggunakan Revit, kita harus tahu kategori siapa yang akan memegang gambar kita. Kalau Anda berhadapan sama orang non teknik, khususnya biasanya sekarang yang tren kan proyek-proyek perorangan ya. Misalkan nggak apa-apa meskipun sekarang adik-adik masih semester berapa? Semester 5 ya. Ini menerima misalkan karena tetangganya tahu kalau jurusan rekayasa gedung, jadi tolong dong desainkan rumah untuk saya. Nah, itu jangan sampai kita ngasih gambar yang terlalu teknikal. Gitu. Jadi kita harus paham siapa klien kita. Kalau Anda bertemu dengan owner yang teknik atau owner yang dia non teknik, tapi dia punya orang khusus untuk bagian tekniknya, itu kita siapkan gambar teknikal ya. Tapi ketika itu murni pure bukan orang tekniknya, kita harus bisa mengemas informasi yang kita berikan sesuai dengan siapa yang nanti akan memegang gambar yang sudah kita modelkan. Makanya di sini ada dua, umum dan teknik ya. Umum ini biasanya ada arsitektur, 3D rendering, dan sketsa sederhana mungkin. Nah, untuk tekniknya di sini ada gambar DED, Detail Engineering Design, soft drawing, gambar kerja, dan as-built drawing untuk dokumentasi setelah pembangunan. Karena biasanya gambar desain itu tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan di lapangan. Jadi as-built drawing ini merupakan rekapitulasi akhir atau laporan akhir dari hasil konstruksi yang sudah selesai. Nah, di sini ada 3 kategori secara garis besar, yaitu bidang arsitektur, struktur, dan MEP atau mechanical, electrical, dan pemipaan. Nah, jadi kita harus bisa memahami ya siapa klien kita. Nah, kalau Anda ketemu dengan owner, Pak, ini Pak, denah rumah Bapak. Saya tunjukkan gambar yang ini misalkan. Nah, kalau klien kita adalah orang non teknik, maka kesannya akan, aduh apa ini Mbak, apa ini Mas, gitu. Saya nggak paham gini-gini. Gitu. Nah, tapi kalau saudara buat gambar seperti ini, nah ini otomatis value-nya akan meningkat ya. Nah, jadi langsung tahu gitu. Oh, di sini nanti dapur saya di sini, sehingga saya naruh kulkasnya di sini. Kalau masak di sini, kemudian nanti selesai masak, saya taruh di sini makanannya, nanti makan bareng keluarga di sini. Jadi orang non teknik itu lebih senang gambar seperti ini. Dan ini value kita ketika menggunakan Revit nantinya, karena permodelan kita itu tidak hanya 2 dimensi, tapi juga 3 dimensi. Nah, jadi peran gambar teknik di dunia kerja, khususnya di gedung, itu ada gambar arsitektur.
dan gambar sipil, dan gambar MEP seperti sebelumnya. Jadi gambar arsitektur ini lebih ke visualisasi, tampak, 3 dimensi, kemudian penataan ruang, pencahayaan ruang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gambar sipilnya itu denah struktur bangunan, detail fondasi, elemen balok, kolom, slope, perangkat, penulangan, dan lain-lain. Nah ini kalau diserahkan ke orang non teknik langsung nggak tertarik ya. Nah, tapi kalau dikasih ini biasanya langsung senang. Tapi orang lapangan kalau dikasih ini ya kesulitan ya untuk kerja. Nah, orang lapangan lebih senang gini ya. Karena kalau tidak ada ini gambarnya akan kesulitan untuk mengeksekusi di lapangan ya, gambar sipilnya. Termasuk ini ya. Ini menurut saya MEP ini kalau di gedung sudah paling mungkin kesannya mudah gitu, tapi ternyata paling sulit bagi saya adalah MEP. Karena pipa itu kalau kemiringannya sudah tidak terkontrol bahaya ya. Jadi contohnya kalau saudara mohon maaf di lantai 2 atau lantai 3 itu pipa untuk air kotornya khususnya saluran-saluran itu kalau elevasinya tidak sesuai dia bisa balik lagi ini air kotornya ke kamar mandi. Nah ini menurut saya krusial ya, sulit ini. Tapi yang paling menentukan memang struktur ya. Percuma ya kalau arsiteknya ini 100, terus MEP-nya juga 100, nah strukturnya nggak aman. Akhirnya nggak sido ya, nggak jadi 100 ini. Tapi tiba-tiba ambruk. Sudah susah payah mendesain, tiba-tiba ambruk. Jadi tetap gambar sipil ini yang paling krusial ya. Makanya, tapi saya heran ya, kadang-kadang itu kalau dilihat dari segi bayaran itu yang paling mahal itu ini arsiteknya ya. Padahal kalau tidak ada ini, tidak ada sipil itu eksekusi pelaksanaan akan sulit. Dan dari segi keamanan juga kita yang tanggung jawab. Nah nanti kalau bangunannya sukses, yang dipuji arsiteknya ya, bukan sipilnya ya. Tapi kalau bangunannya ambruk, roboh, nah itu yang dicari bukan arsiteknya, malah sipilnya. Gitu. Jadi kita ini kebagian yang nggak enaknya terus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, gambar teknik di project itu ada gambar DED, Detail Engineering Design. Ini saudara harus memahami ya, supaya nanti dan harus diingat ya di lapangan kerja itu paham nanti kalau disuruh memodelkan Revit itu posisinya nanti untuk apa? Apakah untuk desain, apakah untuk pelaksanaan top drawing, atau untuk reporting atau dokumentasi ya. Jadi as-built drawing. Jadi gambar DED ini gambar sebelum pelaksanaan. Gambar yang direncanakan dengan cukup detail berdasarkan survei lapangan, baik itu data tanah, kontur atau geografis tanah, kondisi existing, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya ada dua peran yang saya coret. Ada dua peran orang lapangan yang cukup krusial. Ini mahasiswa bisa komunikasi dengan saya atau gimana? Mohon izin. Bisa Pak, bisa langsung Pak. Oke, nanti bisa langsung tanya jawab. Oke, ini nggak apa ya, kita sambil interaksi ya, biar saya tidak ngomong satu arah. Kira-kira apa ketika kita mendesain itu ada beberapa yang pertama kali dilakukan ya sebelum menggambar.
Kira-kira apa ini posisinya? Pekerjaan apa? Monggo bisa dijawab. Langsung aja, ada apa-apa. Jangan takut salah, ini cuma bercandaan aja. Diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi. Jadi ketika ini, misalnya kita mau mendesain sebuah gedung. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Apakah bisa langsung menggambar? Enggak, kan? Apa yang pertama kita lakukan? Ayo, tidak apa-apa. Salah, enggak masalah. Namanya belajar. Izin menjawab Bapak. Ya, Menurut saya sebelum merencanakan itu mensurvei lahannya terlebih dahulu, berapa lebarnya dan luasnya, kemudian bisa dijadikan untuk merencanakan denahnya. Begitu Bapak. betul, 100. Sehingga otomatis survei ini siapa yang melakukan? Surveyor kan? Dilakukan oleh surveyor. Nah, di sini mohon maaf ya, selama saya pengalaman di lapangan, surveyor itu backgroundnya hampir, ini pengamatan saya, experience saya, itu banyak yang non teknik. Jadi ada yang backgroundnya apa ya, SPD, sarjana pendidikan. Gitu. Ya bukannya saya menyalahkan ya, karena memang ilmu survei ini basic ya mungkin. Tidak hanya harus menguasai alat, gitu, tapi juga paham apa yang mau disurvei. Gitu. Nah, jadi ketika ke lapangan, surveyor ini tetap harus didampingi oleh tim perencana. Nah, realita di lapangan, surveyor ini ditinggal sendiri. Sudah Pak, survei aja ke lapangan. Ditembak aja koordinatnya, batas-batasnya di mana. Nanti filenya kasihkan saya. Itu realita di lapangan. Padahal di situ krusial. Karena kalau survei itu salah, nah, kira-kira perencanaannya gimana kalau surveinya salah? Ya salah semua. Contohnya misalkan tanahnya ambil simpennya lah 10 kali 10 ya. Nah, yang survei di lapangan itu keliru. Jadi di lapangan menjadi 10 kali 20. Wah, bahaya kan Anda kalau mendesain, apalagi sampai dieksekusi di tanahnya orang. Ya, jadi ini posisi krusial yang di lapangan itu banyak miss-nya. Makanya surveyor ini sangat, bagi saya sangat penting. Pekerjaan survei ini sangat penting. Karena hasil surveinya salah, datanya salah, semua nggak ada guna sudah. Desainnya salah semua. Atau bisa jadi begini, surveinya tidak salah memang, tapi banyak kurangnya. Karena nggak semua surveyor itu paham apa yang harus diambil. Nah, saya pernah gini, waktu itu pekerjaan jembatan. Nah, pekerjaan jembatan itu mestinya yang disurvei banyak ya. Tidak hanya nah, pada saat itu di lapangan posisinya ada kabel sudet. Kabel sudet itu kabel apa ya? Ya intinya ada kabel ya di atas ya, ketinggian mungkin 30 meter atau 40 meter gitu. Atau sekitar 20 sampai 30, saya lupa. Nah, itu enggak disurvei sama surveyor. Akhirnya apa? Pada saat mau pelaksanaan, kita mau mancang pilenya itu, alat kita kebentur sama kabel. Nah, otomatis karena hammernya ini nggak bisa lewat, nah kita harus merubah, menggeser apa abutment ya. Abutment itu seperti pier lah, pier atau kolom di sisi awal jembatan.
menggeser pile cap. Kita harus menggeser pile cap gara-gara surveyornya teledor tidak nembak di situ ada kabel sutet. Jadi pekerjaan survei ini sangat krusial ya untuk teknik ya. Sepengalaman saya, jangan ngentengkan pekerjaan kecil seperti surveyor ini, karena sangat bertanggung jawab terhadap data yang diberikan. Oke, sekarang nomor 2, kira-kira apa kita setelah survei? Ini guyonan aja ya. Sebenarnya sebelum survei ini kita harus selamatan dulu. Ya, kita harus selamatan dulu baru survei. Biar lancar ya sampai ke belakangnya. Kan adat di Indonesia seperti itu. Jangan terlalu teknik juga itu, karena nanti di lapangan juga ada non tekniknya itu banyak. Bahkan biasanya sebelum survei juga ya harus sosialisasi dulu ke masyarakat sekitar. Paling tidak dilibatkan RT RW-nya, kemudian izin ke kepala desa atau kelurahan. Hal-hal seperti itu ya, sepertinya yang tidak diajari ya di lapangan. Anda kalau langsung tiba-tiba langsung ada alat berat masuk riwa-riwi tanpa izin, wah buyar langsung didemo sama warga. Ya mungkin itu ya, jadi pekerjaan survei ini harus hati-hati. Oke, nanti ketika survei ini sudah lengkap datanya, baru kita sudah bisa mendesain, menggarap detail engineering design. Nah, apa bedanya DED sama shop drawing? Nah, jadi biasanya desain ini ada batasan ya. Pertama, yang paling umum adalah anggaran. Anggarannya cukup untuk tes tanah 3 titik misalkan atau 4 titik. Tapi tidak boleh ya, kalau dasarnya berdasarkan dana itu tidak boleh. Sebenarnya kita harus mengacu kepada SMI Geoteknik. Kalau tidak salah SMI 84 berapa gitu sekian mengenai geoteknik. Di situ ada di detail ketika kita ingin membangun gedung, jembatan, apartemen atau bangunan lainnya, itu ada tabel di situ. Dalam range berapa Anda harus melakukan uji ngambil sampel tanah, baik itu uji sondir atau uji bor ya. Jadi biasanya misalkan ini ternyata yang diuji itu cuma 2 di kedalaman sampai 30 meter itu sudah tanah keras. Nah, realita di lapangan ternyata ketika dipancang itu kan kondisi tanah ini tidak ada yang bisa memprediksi ya. Ya. Jadi dalam dunia teknik sipil menurut saya yang sulit itu geoteknik. Kenapa? Karena ilmunya sangat misteri gitu. Semuanya tidak kita ketahui ada dalam tanah. Bisa jadi di titik yang kita uji ini 15 meter sudah ada batu, sudah ada tanah keras. Bisa jadi kita geser setengah meter atau 1 meter aja, itu masih dalam ternyata. Tanah kerasnya masih 30 meter atau masih 40 meter. Nah itu sangat resiko ya. Jadi nanti bagi yang menjadi geoteknik engineer ini harus banyak-banyak ibadah ya. Supaya selamat nanti pada saat eksekusi. Karena kalau meleset sedikit itu buyar sudah. Kalau pondasinya gagal, struktur atas percuma sudah, harus bongkar
harus perbaikan pondasi dulu, baru kita eksekusi struktur atas. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang disesuaikan saat pelaksanaan. Berarti pada saat desain bisa jadi pancang kita ini sampai kedalaman 30. Tapi gambar kerja di lapangan ternyata beberapa titik pancang tuh kedalamannya 35. Jadi ada beberapa perubahan untuk pelaksanaan. Dan juga bisa jadi ini uniknya ya. Ketika Anda membuat gedung, nah di situ ternyata ada pipa gas di jalan aksesnya. Ada pipa gas tertanam sehingga Anda tidak bisa menggunakan mungkin keterbatasan alat berat atau tidak bisa mancang dan lain sebagainya. Sehingga pada saat pelaksanaan ini ada beberapa gambar yang disempurnakan ya, demi menyesuaikan kondisi lapangan dan segala macam permasalahan yang ada. Dan paling masuk akal untuk realisasi atau untuk dilaksanakan. Ya. Itu tadi sehingga nanti ini dua produk yang berbeda ya. Dan ini biasanya juga ini dikerjakan oleh pengetahuan tambahan. Ini dikerjakan oleh konsultan perencana. Sedangkan soft drawing ini dikerjakan oleh kontraktor atau pelaksana. Untuk gambar setelah dilaksanakan, oke lah, berarti kan berbeda dengan desainnya sudah berbeda. Ya, baik Pak, saya lanjut nih. Ada kendala? Aman ya? Oke, saya lanjut. Ya, suaranya kok kecil Pak ya? Cek. Ini sudah. Oke. Izin mau ada yang bertanya Pak. Oh ya, silakan. Baik, mohon izin Pak. Kita kan sebagai D4 atau calon sarjana terapan Pak. Nah, ketika kita mau lulus sebentar, tujuan utama kita untuk di dunia kerja lebih baik menjadi pelaksana atau pengawas atau konsultan perencana Pak. Dan menurut Bapak kenapa kita harus disarankan ke pilihan Bapak seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, sekarang saya jawab berdasarkan experience saya ya, menurut point of view saya. Jadi sebaiknya lulusan D4 rekayasa bangunan gedung itu ke perencanaan, khususnya fresh graduate. Kenapa? Karena di perencana ini semua ilmu yang diajarkan di kuliah hampir semuanya 100% dipakai. Mulai dari Anda mempelajari SNI gedung, SNI baja, SNI macam-macam, itu pada saat perencanaan tetap kita dituntut untuk menggunakan mendesain menggunakan peraturan terbaru. Nah, otomatis Anda kan masih fresh graduate, jadi ingatannya masih kuat ya, pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan di kampus. Jadi menjadi konsultan perencana itu sangat baik menurut saya, prospek. Karena di situ Anda bisa mengeksplor lagi kemampuan Anda. Tapi kalau mau ke kontraktor juga agak masalah gitu. Karena supaya selalu dihadapkan ketika
Anda menjadi pelaksana, khususnya yang cowok-cowok ya, itu di kontraktor cocok ya. Karena kalau ngecor itu biasanya tidak dieksekusi jam-jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Tapi malam, ngecornya malam. Atau kalau jalan aspal itu aturannya, standarnya harus di suhu yang dingin. Jadi sebaiknya malam. Nah itu saya pernah dulu pada saat pelebaran jalan itu ngaspal dari jam 1 sampai jam 3. Jadi jam kerjanya ya segitu, harus ada di lapangan. Apalagi sebagai kontraktor ya, atau pengawas. Pada saat itu saya posisi pengawas. Tapi kontraktor juga ada yang di lapangan. Nah sebenarnya ini pekerjaan konsultan ini cocok bagi yang ini, yang perempuan ya, yang cewek-cewek itu jadi konsultan enak itu. Karena di kantor terus ya. Kantor terus biasanya sesekali memang ke lapangan. Jadi kita harus terutama pada saat pekerjaan survei ya, semuanya harus ke lapangan. Nah, kemudian ya itu tadi ilmunya ini lebih kepakai ya di konsultan berencana. Itu secara point of view saya. Kalau mungkin bisa jadi praktisi lain atau mungkin alumni UNED senior-senior menyarankan untuk kontraktor. Karena memang kita harus tahu di lapangan itu seperti apa umumnya pelaksanaan ya. Tapi kalau menurut saya cenderung lebih ke perencanaan. Ya. Gitu, apa sudah terjawab? Atau saya tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi lah. Mungkin ini yang semua orang tanyakan ya, yang cukup lazim lah bagi saya. Untuk gajinya gimana? Gitu. Di konsultan sama di kontraktor di mana? Nah, gaji itu sebenarnya tergantung proyeknya. Ya, skala proyeknya. Semakin besar, semakin kompleks proyeknya, itu gajinya menyesuaikan. Cuman sepengalaman saya di kontraktor ini memang untuk gaji lumayan ya, lumayan tinggi daripada konsultan. Tapi Anda harus paham konsekuensinya kalau menjadi kontraktor. Ya, jam kerjanya itu apa ya? Gimana ya ngomongnya? Ya intinya saya dulu juga pernah jadi kontraktor itu berangkat jam 7, pulang paling pagi itu jam 6 sore ya, jam 6 malam, jadi hampir 12 jam, itu paling pagi. Nah, biasanya ya sampai jam 9 malam, jam 10 malam, atau kadang-kadang dari pagi sampai pagi lagi, gitu kalau kontrak. Apalagi di infrastruktur ya, ini cerita lucu aja pengalaman saya. Saya pas di tol itu boleh nggak ya? Nah, karena ada unsur politik, nanti tidak aman saya. Gini lah, sebenarnya schedule project itu sampai bulan September. Posisi pada saat itu bulan Januari. Nah, kemudian ada Pak Menteri, Menteri PUPR ya, Pak Basuki ya. Pak Basuki sama Pak Presiden mau mengunjungi project. Waktu itu saya masih ikut Wijaya Karya ya, Wika. Biasalah kalau mungkin Presiden ya, Pak Jokowi bilang gini, posisi saya itu Januari dengan santai bilang gini, saya ingin bulan Maret sudah bisa dilewati, sampaikan ke teman-teman pelaksana. Wah ini yang paling pertama pusing siapa?
Yang paling pertama pusing ya tukang gambarnya. Ya berarti gambarnya harus selesai dong. Kalau gambar tidak selesai gimana mau eksekusi di lapangan kan gitu. Wah akhirnya harusnya yang kerja itu tenang-tenang, berangkat pagi pulang sore. Nah ini jadi bagian tim gambarnya harus dipres gambar gimana caranya harus selesai. Pada saat itu gambar saya itu total ya 30.000 lembar dan posisi yang selesai baru 10.000. Jadi sisa 20.000 lembar gambar. Dibagi satu tim 3 orang. Itu gambar struktur aja. Dibayangin aja 20.000 diselesaikan dalam 20 menit. Berarti sehari saya itu waktu itu menyelesaikan sekitar 100 lembar gambar. Pokoknya apa ya? Kalau ke kantor itu sudah wajahnya tim gambar itu sudah matanya merah. Mukanya udah muka kayak beton, kayak cor-coran gimana gitu, lesu, lemah gitu karena ya gimana kerjanya waktu itu di press ya. Jadi itu ya pengalaman ya, itu masih muda saya. Tapi kalau saran saya kerjalah sesuai dengan yang memang rezekinya di mana. Rezekinya di kontraktor ya sudah jalani aja dan siapkan mentalnya ya, jangan apa ya, nggak enak dikit resign gitu, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus punya nama dulu ya, utamanya fresh graduate. Jadi saran saya Anda harus punya komitmen, saya akan menetap di perusahaan ini selama 1 tahun. Sudah apapun yang terjadi tetap konsisten 1 tahun. Meskipun itu enak atau tidak, kita harus passion ya, sabar ya. Karena disitulah progres nantinya. Karena nanti di portofolio Anda itu mempengaruhi. Kalau mau melamar pekerjaan, orang ini sudah 1 tahun di Wijaya Karya, atau sudah 1 tahun di perencanaan, sudah 1 tahun sebagai pengawas. Itu bagus nanti di CV-nya, di portofolionya. Gitu. Karena HRD itu kadang-kadang menilai kalau Anda 2 bulan di sini loncat lagi, 3 bulan di sini loncat lagi. Nah, itu jangan-jangan nanti mau masuk ke perusahaan saya Anda juga loncat-loncat gitu. Nah, itu juga ya, harus dipersiapkan ketika ingin jenjang karir. Nah, saya yakin dari seluruh total mahasiswa ini tidak semuanya pengen berkarir. Mungkin ada beberapa yang langsung langsung nikah. Tidak ya, maksudnya mungkin ada beberapa yang seperti saya. Saya itu sebenarnya mindset saya dari awal memang entrepreneur. Meskipun saya berkarir, saya tuh punya point of view yang berbeda. Mungkin kalau karyawan biasa, saya melihat atasan itu seperti ini. Oke, kita ikuti apa yang diarahkan oleh. Tapi kalau saya karena dari awal planning saya adalah mencari experience untuk nantinya saya akan persiapkan 5 tahun atau 10 tahun lagi. Saya ingin membuka sebuah company, membuka perusahaan. Jadi ketika saya bertemu dengan atasan, baik itu sekelas direktur utama atau direktur atau itu bagian dari BOD atau di lapangan mungkin project manajernya, mungkin ada figur-figur seperti itu atau mungkin set manajernya seperti apa dia berkomunikasi, gaya komunikasinya ketika koordinasi sama orang lapangan itu seperti apa, apakah beliau ini nyuruhnya memberi tugasnya secara kasar atau dia cara komunikasinya enak. Minta tolong dikoordinasikan dengan tim A supaya menghasilkan solusi yang paling optimal. Nah, itu selalu saya amati. Cara komunikasinya seorang leader itu saya amati dan saya pelajari. Nah, dan tidak semuanya mulus ya. Tidak semuanya mulus. Karena ada juga beberapa atasan itu yang
eh, saya kira cuma ada di sinetron. Ternyata di realita kehidupan juga ada. Itu yang mohon maaf ya, dia punya sinyal. Terus yang suka ya mohon maaf banget ini, suka minum-minum alkohol miras-miras gitu. Jadi alhamdulillah saya tidak terpengaruh sedikit pun. Tetap kita profesional gitu dalam hubungan proyek. Tapi dalam hubungan personal Anda harus jaga diri ya. Jangan sampai terpengaruh ke circle-circle yang kurang baik. Itu ya. Nanti banyak lah nanti nggak diajari di kuliah. Di lapangan itu kejam ya. Atasan itu ada yang suka motong gaji, itu ada. Saya pernah dulu gajinya anak-anak misalkan 5 jutaan itu dipotong 500 sama atasan. Ada juga yang mohon maaf sekali ini, tampangnya itu sangat berbeda lah dengan tingkah lakunya gitu. Misalkan sering sedikit-sedikit ngomong tentang kebaikan, tapi di balik itu beliau korupsi, yaitu motong gaji karyawan, ngambil dana ini. Wah, pokoknya siap-siap aja lah. Selain dari segi akademis, Anda juga harus siap mentalnya ya, harus sabar. Oke, saya kira itu ya. Izin memberi feedback, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan menurut Bapak kan tadi katanya untuk menjadi konsultan perencana bagi kita yang fresh graduate. Ya, betul. Berarti untuk menjadi kontraktor kita harus memerlukan beberapa tahun atau beberapa pengalaman dari konsultan perencana sebelum menjadi kontraktor, Pak. Ya, jadi sebenarnya ada yang lebih menentukan gitu ya. Jadi ketika Anda sudah masuk ke sebuah perusahaan untuk bekerja, itu harus perhatikan leadernya ya. Kalau menurut saya nomor 1 itu. Kalau leadernya itu mensupport Anda untuk level up, ya intinya mau mengajari. Begini loh kalau nanti eksekusi seperti ini, pelaksanaan seperti ini. Karena tidak semua orang itu kalau sudah di lapangan kerja ya, itu mau berbagi ilmu ya. Itu pasti ada yang mereka itu tidak mau ngajari gitu, tidak mau berbagi ilmunya karena mereka ingin tetap jaya gitu, tidak mau tersaingi lah seperti itu. Kalau saya alhamdulillah dulu saya tidak pernah seperti itu ya. Kalau ada orang mau minta ajari, terutama anak-anak magang itu biasanya seneng magang di proyek yang ada saya. Nah itu semua saya ajari, data-data saya berikan dengan persetujuan atasan ya, otomatis itu. Jadi lihat kembali leadernya. Meskipun Anda di konsultan, di kontraktor, jadi harapan saya Anda di mana yang bisa belajar dan level up ya, supaya tidak nge-stuck di situ-situ aja. Nah, tidak harus serta-merta harus berpengalaman, enggak ya. Pokoknya tahun pertama itu harus kerja di satu perusahaan dulu. Gitu ya. Baik itu di konsultan, pengawas pun enggak masalah. Nanti Anda pelajari aja skop pekerjaannya. Yang penting Anda paham alur flow kerjanya. Makanya ini saya petakan. Konsultan pengawas apa saja, terus pelaksana ini apa saja, dan desainer, seperti itu. Ya, Pak sudah terjawab? Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, izin masuk Pak. Iya, silakan. Izin bertanya. Iya, silakan.
menyinggung tadi tentang fresh grade ya Pak. Itu kalau misal kita ingin mendaftar ke suatu pekerjaan gitu, sedangkan kita masih fresh grade kan belum dapat pengalaman. Itu nanti kalau misal kita ditanya terkait pengalaman itu yang dijabarinnya tuh yang bagaimana ya Pak? Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Ya, jadi yang namanya fresh graduate itu otomatis perusahaan sebenarnya tidak akan menanyakan Anda pengalaman di mana. Jadi ceritakan aja, kan nanti pasti ada magang ya. Pasti ada magang, student internship. Nah, Anda magang di mana dan optimalkan di situ ya. Karena di situ kalau magang Anda bagus, otomatis nama Anda akan terrecord lah di perusahaan tempat magang kerja. Nah, nanti kalau ditanyakan pengalaman apa, kayaknya tidak mungkin deh kalau namanya fresh graduate ditanyakan pengalaman. Paling yang dikuasai apa. Nah, kalau sudah pertanyaan yang dikuasai apa, di situ kembali ke diri Anda masing-masing gitu. Kalau saya dulu terus terang, saya ngitung itu bisa ya, cuman tidak terlalu nilai 100 gitu ya. Ngitung itu bisa, tapi biasa-biasa aja. Tapi kalau gambar, saya sangat gimana ya? Kekuatan saya di situ, power saya di situ. Jadi kalau bisa saudara ini punya value ya, punya value di mana potensinya. Karena tidak semua orang itu suka gambar. Ada beberapa orang yang lebih senang buka Excel atau bikin laporan atau menulis laporan atau menulis kata-kata ketimbang menghitung, lihat rumus-rumus sudah pusing. Kayak matematika aja, nggak semuanya orang suka matematika kan gitu. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saran saya sekarang ini peluangnya adalah di struktur engineer sama di BIM sama drafter ya di situ. Mungkin harus punya skill di situ. Dan minimal Anda harus menguasai satu gambar. Kalau saya cenderung paling minimal yang harus bisa dikuasai ketika Anda seorang fresh graduate adalah gambar. Nah ini bisa lihat sendiri. Ini di tiga scope project ini sudah melibatkan gambar ya. Ya, ini selalu dilibatkan ini pekerjaan gambar, baik sebelum pelaksanaan, baik saat pelaksanaan, baik setelah pelaksanaan itu selalu ada gambar. Jadi minimal lulusan D4 ini harus bisa gambar. Dan syukur-syukur kalau sudah menguasai BIM ya, baik itu Tekla, Revit, atau Idea Statika, atau Autodesk Steel, Advanced Steel, dan macam-macam, banyak sekali solar Revit yang bisa kalian explore. Jadi harus punya satu keterampilan, minimal bisa gambar. Kalau Anda bisa public speaking, bisa punya leadership, bisa mengorganize orang, itu khusus ya, special skill itu bagus. Maka Anda akan ditempatkan di posisi seperti saya dulu, saya memang basicnya bisa gambar, tapi saya ada leadershipnya sedikit. Jadi saya masuk ke tim gambar, itu jadi ketua timnya. Jadi saya yang mengkoordinasi dua orang, tiga orang pada saat itu untuk menggambar. Ya saya juga menggambar, tapi saya yang dipercaya untuk mengkoordinir. Jadi seperti itu. Kembali ke potensi masing-masing. Mumpung masih awal, itu harus dipelajari semuanya ya, baik akademisnya dan soft skill-nya. Soft skill-nya jangan lupa ya. Kemampuan untuk bisa berbicara, kemampuan berkomunikasi. Nah, itu hal-hal yang cukup mensupport Anda kalau di jenjang karir. Ya, saya kira itu apa sudah terjawab.
Iya, Pak. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ini mungkin ada lagi sebelum saya lanjut. Nggak ada ya? Izin bertanya, Bapak. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Sakti. Izin bertanya, misal kita kerja di kontraktor, Pak, dan menjabat proyek, itu lebih enak di proyeknya negara atau perseorangan, Pak? Oke. Jadi maksudnya enak di proyeknya pemerintah atau proyeknya non pemerintah atau swasta gitu ya Iya, maksudnya. Pak. Ada plus dan ada minusnya sih di masing-masing dua kategori itu. Kalau di proyek pemerintah, nah ini sulit juga ini. Karena ada beberapa BUMN itu yang nggak kolaps ya, seperti Waskita dan NIN kemarin itu. Ada 3 BUMN lah, BUMN konstruksi itu yang kolaps. Jadi dampak dari kolaps itu juga berimbas ke lapangan kerja. Nah, tapi kalau di swasta biasanya cenderung lebih stabil, terutama yang sudah punya nama. Cuman ya itu tadi, sepertinya nggak masalah ya kalau bagi saya, nggak terlalu berimpact ya bagi segi karir ya. Yang berimpact itu justru dari segi wirausahanya. Misalkan saya kan punya perusahaan konsultan ya. Saya mau pengen garap proyek di punya pemerintah atau punyanya swasta. Nah, itu yang baru saya bisa menjawab itu. Tapi kalau karir saya kira sama-sama aman. Ya. Selama saya pengalaman di BUMN dan di swasta, alhamdulillah terkait yang namanya pembayaran atau gaji itu aman-aman semua. Ya balik lagi ya, mungkin tergantung leadernya ya. Karena dulu juga pernah ya gajiannya tepat waktu tapi dipotong. Kalau dapat atasan yang kurang sip. Ya itu tadi ya. Kalau posisinya saya sebagai wirausaha, saya punya perusahaan konsultan atau kontraktor, ingin garap proyek pemerintah atau swasta, nah ini yang baru bisa saya jawab. Dan jawabannya dan tidak juga sih, tidak bisa 100% sebagai approval ya, disclaimer aja berdasarkan experience aja. Saya kalau ke pemerintah itu dibayarnya pasti dibayar, tapi terkadang itu agak sulit atau lambat gitu. Tapi kalau swasta ini pembayarannya lebih mudah. Jadi kasarannya gini lah, saya mau nagih pembayaran ke proyek pemerintah itu harus dibuktikan sangat detail. Pekerjaan saya harus selesai, ada laporannya, ada tagihannya, ada list apa saja yang akan saya tagihkan nanti, list pengeluaran saya, bahwa saya membayar karyawan ABCD, saya membayar BBM, saya membayar transportasi, bla 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 gitu. Pokok untuk nagih duit itu saya harus menyiapkan laporan segini tebel ya, invoice gitu. Tapi kalau ke swasta, apalagi kita kenal gitu sama orangnya, simpel aja. Yang namanya kita pekerjaan selesai, tinggal telepon, Pak, kerjaan selesai. Bahkan kalau perorangan, Pak, ini sudah saya cor, sudah pekerjaan
sudah 50%, tolong dibayar 50%. Segitu aja udah selesai, langsung ditransfer. Beres. Nah, tapi kalau ke pemerintah tidak bisa seperti itu. Harus ada reportnya, harus nanti bagian ada yang meriksa dokumennya di ACC atau enggak. Itu harus detail ya. Karena kenapa? Bukan bermaksud untuk menghambat, ya, tapi kalau proyek pemerintah itu yang dipakai adalah uang negara gitu. Dan uang negara itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Oh ini kerjaan selesai langsung dibayar gitu, tidak bisa. Banyak mekanisme yang harus dilalui. Itu aja. Ya. Kalau Anda posisi Anda sebagai karyawan, saya kira aman lah, aman. Tapi sebagai perusahaan tidak aman. Ya. Apa sudah terjawab? Izin menfeedback. Berarti kalau bisa, kan tadi Iya, itu ya. intinya kelancarannya soal itu tadi ya Pak. Nah, itu misal berpengaruh ke bawahan atau enggak? Misal ke ya bagian dari kontraktor tadi kayak ke bawah pelaksanaannya itu. Iya, iya. Paham saya. Biasanya kalau kontraktor yang bagus itu mereka punya cash flow, punya dana segar ya, untuk membayar hak-hak karyawannya, baik itu orang lapangannya atau orang yang di dalam office-nya. Ya. Tapi kalau kontraktor yang tidak seberapa itu, tapi alhamdulillah saya belum pernah sih pengalaman seperti itu. Pasti mereka itu karyawannya kasarannya ditalangi sama perusahaannya, meskipun realitanya perusahaannya itu belum dibayar sama ownernya ini, baik ownernya pemerintah atau swasta. Kira-kira seperti itu. Nah sebaiknya kalau mau cari lapangan kerja, untuk awal-awal lebih baik ini mulut ke mulut ya, mungkin dari alumni UNED misalkan, komunikasi, Pak, apakah ada lapangan kerja, saya bisa ini. Atau mungkin komunikasi dengan kampus lain ya. Jangan selalu terpaku sama oleh alumni UNED guru bulannya arek UNED gitu. Jangan seperti itu ya. Nanti di lapangan kerja Anda akan ketemu sama baik itu UNESA, ada dari Surabaya, ada dari ITS, ada dari macam-macam. Diperluas circle komunikasi. Oke gitu, apa sudah terjawab? Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Mungkin waktunya ini tinggal setengah jam. Ini ada beberapa yang viral di beberapa waktu yang lalu. Ini desainnya bagus ya, tapi jadinya kayak gini. Nah ini apa ya? Bukan bermaksud menjelekkan pemerintah ya. Biasanya ini ya itu tadi banyak faktor ya, kita tidak bisa langsung menilai wah ini salahnya pemerintah, tidak bisa seperti itu. Kita harus paham itu skopnya itu di mana, apakah dari anggarannya atau dari kemampuan kontraktornya, karena kan kalau proyek pemerintah itu kan tidak ngasih DP, jadi kita kerja dulu sampai mungkin beberapa persen progres baru dibayar sebagian termin. Atau ada juga yang kalau kontrak kecil itu kita dibayar 2 kali. Nanti setelah bangunan 50% kita dibayar 50%, setelah bangunan 100% kita nagih lagi dibayar 100%. Jadi seperti itu. Nah ini kemungkinan mungkin dananya nggak cukup ya. Jadi dibangun seadanya, atau bisa juga faktor pelaksananya, misalkan nggak paham, atau bisa juga gambarnya nggak detail Pak, saya nggak kesulitan untuk
ini seperti apa, ini nggak ada detailnya misalkan. Ini ukuran berapa kan mana tahu kan tukang kalau nggak didetailkan ini. Ini kan harus didetailkan ya. Ada baik itu ada potongan di sini, ada potongan di sini, terus ketinggiannya berapa, terus ini dimensinya berapa, itu harus tahu semua. Terus ini corak-coraknya, ini detailnya bentuknya seperti apa dan dari apa. Nah, itu harus bisa dikomunikasikan informasi tersebut ke pelaksana di lapangan. Karena nggak gitu ya wis, orang lapangan akhirnya kalau gambarnya nggak detail ya mereka mengira-gira sendiri, wis kira-kira yo sakmene lah dimensinya gini ya. Jadinya kayak gini. Itu banyak kendala ya. Jadi saya tidak bisa ngejudge langsung ya, ini cuma dapat dari Twitter ya. Oke, next ya. Nah ini kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi untuk gambar arsitektur itu biasanya ada DNA arsitektur, tampak depan, samping kanan, kiri, belakang. Jadi lebih menekankan pada tampilan dan keasrian. Atau bisa juga ke penataan ruang dan kenyamanan penghuni. Dan ada juga biasanya studi pencahayaan atau pengawasan. Saya kurang tahu di rekayasa gedung ini apa ada unsur arsiteknya ya, atau murni sipil? Mungkin bisa dijawab. Karena bagi saya ini jurusan baru ya, dulu nggak ada. Ada rekayasa. juga, Pak. Ditambah ya. Ada ya? Ada ya? Oh ya. Berarti bagus ya. Karena nanti ada juga studi pencahayaan ini. Kalau kami di sipil tidak diajari ya, tapi ini cukup perlu sebenarnya, dan penghawaan. Karena biasanya gedung sudah jadi tiba-tiba banyak menggunakan pencahayaan buatan, itu kan nggak bagus ya, nggak efisien. Jadi gimana caranya ada studi pencahayaan itu dari arah cahayanya dari mana, itu matahari terbit dan sunset dan sunrise itu dari arah mana, biasanya nanti ada studinya. Nah ini pada gambar arsitektur itu biasanya denahnya itu seperti ini ya, lebih artistik ya. Jadi bukan sekedar hanya hitam putih seperti ini, tapi juga kita perbagus ya dengan beberapa tools, baik itu Revit atau mungkin bisa di mix dengan aplikasi lain. Ini 3D rendering ya. Ini kembali kepada tim perencana atau tim desain, karena desainnya sudah cukup detail dan sangat realistis untuk di lapangan. Jadi gambarnya harus logis ya, atau dapat dilaksanakan. Jangan sampai gitu tidak logis juga. Atau juga gini ya, sekarang kita itu desainnya itu agak macam-macam ya, agak nyeleneh, terutama arsitek biasanya. Jadi bukannya saya mau mengutak-atik desainnya arsitek gitu, tapi arsitek juga harus atau kita sebagai tim perencana ya, baik itu ada arsiteknya, ada sipilnya atau ada MEP-nya, itu kita harus memikirkan nanti eksekusinya seperti apa. Contohnya misalkan proyek Anda anggap aja mungkin kos-kosan.
kos-kosan 3 lantai, tapi desainnya bagus, aneh lah, anti mainstream lah. Tidak umum gitu. Jadi ini kalau sampai jadi proyek Anda lokasinya misalkan di daerah-daerah yang notabene-nya tidak terlalu banyak ini tukang yang handal atau pekerja yang handal. Contohnya bukan maksud merendahkan sebuah daerah, misalkan di daerah Madura lah, di daerah Madura itu tukangnya mungkin tidak sebagus di Jawa ya. Nah, tapi desain Anda bagus sekali ya, sehingga ketika mau eksekusi nanti tidak ada tukang yang bisa mengerjakan, atau mau mendatangkan dari jauh, tapi tukang itu tidak bisa. Jadi sebelum mendesain itu juga harus memikirkan nanti eksekusinya itu harus selogis dan serealistis. Jangan sampai ketika pelaksanaan kita bingung-bingung sendiri ya. Kita yang desain-desain sendiri, mau dilaksanakan kita bingung-bingung sendiri ya. Jangan seperti itu ya. Nah ini gambar MEP ya, mechanical, electrical, dan plumbing. Ini ya cuma ada pemipaan, air bersih dan air kotor, kemudian titik lampu itu ada di mana, stop kontaknya di mana, meteran listriknya di mana. Ya, jadi gambar MEP itu detail pada instalasi suatu utilitas. Saat ini sudah banyak rumah dengan sistem smart home ya, karena adanya teknologi industri 4.0, jadi rumah itu sekarang sudah security-nya menggunakan CCTV, terus dari CCTV juga ada sensor, kalau itu wajahnya pemilik rumahnya, otomatis kunci pintunya terbuka sendiri. Atau pada di lampunya itu ada di program untuk selalu nyala ketika jam 5 sore sampai jam 12 malam. Setelah 12 malam nanti mati semua. Dan macam-macam ya. Sekarang ini sudah musimnya smart home ya. Kalau perumahan-perumahan kelas atas seperti punyanya Grup Ciputra atau Pakuwon atau Kalidana itu mungkin beberapa sudah menerapkan sistem smart home. Nah, gambar rumah ini biasanya disebutkan dengan luas bangunan. Ini ya untuk sebagai contoh aja. Kalau kita mulai dari sederhana dulu ya, sebelum nanti ke gedung 2 lantai, 3 lantai, kita bahas dari rumah 1 lantai dulu sederhana. Tipe 3672 itu luas bangunan 36, luas 72, dan penjabaran gambarnya adalah sebagai berikut ya. Gambar arsitektur itu ada tampilan 3D, baik eksterior dan interior. Kemudian ada denah arsitektur, ada tampak depan, samping kanan, kiri, belakang, denah, dan detail kusen. Dan ada potongan juga. Ada juga sempadan jalan dan mungkin beberapa kajian-kajian arsitek yang kita bisa masukkan ke situ jika diperlukan. Untuk gambar sipilnya di sini ada denah fondasi dan slope, ada denah kolom, denah balok ring atau denah balok lantai 1 atau balok slope ya. Ada detail struktur, ada denah plafon, kemudian denah keramik, denah rengkata. Untuk gambar MEP-nya ada denah saluran air bersih kotor, instalasi listrik, denah dan detail pemadam api, bisa pakai sprinkler atau titik APAR. Ya. APAR itu alat pemadam api ringan, itu bagi bangunan-bangunan yang sederhana. Sekarang sesuai undang-undang untuk persyaratan keselamatan dan keamanan, mungkin saudara bisa pelajari ya di Permen PU itu harus menyediakan APAR sekarang.
Apalagi bangunan-bangunan untuk umum seperti klinik, gedung kampus itu juga biasanya wajib ada proteksi kebakarannya, baik itu menggunakan sprinkler atau titik apar dan lain-lain. Ada denah instalasi AC atau pendingin. Ini spesifik mengenai bangunannya. Kalau bangunannya itu misalkan pergudangan atau tempat menyimpan barang-barang yang harus disimpan dalam cold storage, itu ada instalasi MEP khusus bagian pendinginnya. Atau kalau di bangunan gedung, titik AC-nya ya, baik AC konvensional atau AC split biasa atau AC sentral. Itu kita harus siapkan juga di mana nanti titik exhaust keluarnya dan jalur untuk ke masing-masing ruangan nanti di mana. Dan beberapa utilitas lain. Nah, di sini saya tandai ini merah. Ya, potongan ini ada dua versi ya. Ada potongan sama ada potongannya nah, ini contohnya ya kalau di rumah sederhana sipil itu seperti ini. Jadi yang ditampakkan adalah tulangan-tulangannya ya. Ya, ini seperti ini tulangan-tulangannya. Kemudian di setiap 6 lapis bata itu sesuai standar harus ada angker ya. Harus ada angker ke dindingnya. Karena bata ini lemah ya, dia itu kalau terkena gempa itu mudah untuk kolaps ya, sehingga untuk mencegah itu biasanya ini ada 6 lapis bata, ada tulangan diameter 10. Nah, ini juga ada angker juga dari pondasi ya, dari slope ke batu kalinya untuk bangunan satu lantai. Ini rumah tahan gempa ini, sesuai standar yang saya gambar. Nah, tidak lupa juga ini join-joinnya di ring balok ini atau ring gewel. Karena dia rangka atapnya di sisi sampingnya menggunakan dinding gewel. Ini harus kita ikat dengan struktur beton ya. Nah, ini saya mohon izin ya ke Pak dosen pengampu Pak Dwi Nurtanto. Saya mulai dari bawah Pak, mohon izin supaya apa ya, jangan sampai nanti kita gedung 2 lantai, 3 lantai atau 10 lantai bisa, tapi rumah 1 lantai tidak bisa. Jadi saya mulai dari fundamentalnya, dari dasar bahwa rumah kecil pun juga perlu kita detailkan ya. Karena kalau saudara tahu ya data-data gempa yang sudah terjadi di Indonesia itu, yang banyak rusak itu bukan apartemen, bukan hotel, bukan high-rise building. Semua bangunan-bangunan tinggi itu aman semua karena memang perencanaannya matang dan kontraktornya bagus. Tapi yang rusak itu mayoritas rumah-rumahnya warga ya. Makanya kita juga perlu perhatikan itu. Rumah-rumah warga yang 1 lantai itu di desa-desa, di kampung-kampung itu yang banyak rusak. Jadi makanya rumah 1 lantai ini kita harus optimalkan kembali ya. Karena biasanya bangunnya bangun sendiri gitu. Tidak punya background teknik. Nah, untuk arsitek ini beda yang ditampilkan. Ya, arsitek ini simple ya. Jadi seperti bangunan itu dibelah, dipotong ya seperti ini view-nya. Nanti kalau saya potong di kedalaman segini, saya bisa melihat di situ ada kusennya, di situ ada pintu, dan di situ ada angin-angin. Kemudian saya bisa melihat nanti finishing plafonnya itu setinggi 3,2 meter. Ya, seperti itu. Bedanya potongan versi sipil dan versi arsitek.
Ini menceritakan lebih ke finishingnya ya. Terus ini secara general, di sini ada ring balok ukuran 15-20, kemudian tempat bertumpunya gording 612, di sini ada kayu wubung 612 dan kasau 1/6. Kalau di sipil harus lebih detail lagi, gitu kira-kira. Jadi tukang itu enak gitu kalau melihat gambar ini, oh nanti aku finishingnya segini. Oh ternyata di bawahnya, di atasnya plafon ini, nanti aku elevasinya menyesuaikan dengan elevasi bottomnya ini cor-coran ring balok ya. Kalau ini kan enggak ketahuan nanti, entah ada tulangannya atau. Oke, ada pertanyaan? Belum saya lanjut, apa ada pertanyaan? Lanjut. Cek. Oke, saya lanjut ya. Oh ini juga ya, tadi potongan melintangnya ini memanjang. Sama ya, saya kira sama ya nanti potongannya sipil ini lebih ke menunjukkan strukturnya seperti apa. Ya, kalau arsitek menunjukkan nanti finishingnya seperti apa, seperti elevasi lantai keramik dan menutup plafon. Oke, untuk pemasangan angkur ini ada yang bertanya dari Mbak Puan Lala ya. Ini untuk pemasangan angkur ini saya menyesuaikan dengan Permen PU nomor 5 tahun 2016. Nanti bisa di searching di Google ya, atau mungkin saya buka sekarang ya. Ya, itu saya kirim filenya di kolom chat ya. Nanti bisa di-download tapi masih proses ini. Ini saya share screen dulu. Nah, jadi ada di lampiran 2, Permen PUPR nomor 5, PRTM 2016 tentang IMB ya. Sini ada persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe bangunan gedung sederhana satu lantai. Nah, ini saudara bisa pelajari nanti ya. Ini tentang sederhana ya, tentang pelaksanaan rumah satu lantai. Tapi saya kira ini mudah, tapi jangan sampai bikin bikin blunder ya. Harus bisa ini. Nah, di sini cukup sederhana cara penjelasannya. Misalkan beton di sini untuk rumah satu lantai itu campur menjelaskannya ke tukang itu jangan Pak betonnya nanti
FC 20 ya. Nah, itu kan ya nggak paham dong FC 20 MPa. Jadi komunikasi dengan orang lapangan tuh kita harus menyesuaikan, apalagi sama tukang ya. Itu kita harus pahami bahasa-bahasa orang lapangan. Jadi kalau kita komunikasi dengan tukang, Anda jangan bilang FC 20 MPa. Anda ilustrasikan ke Pak, betonnya nanti perbandingannya 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, dan setengah air atau air secukupnya. Asalkan selamnya memenuhi. Jadi ini juga juga perlu dipelajari nanti supaya paham juga. Nah, ini pengujian sederhana untuk selam ya. Kalau terlalu encer nanti seperti oke. Nah, ini untuk uji selamnya, kalau secara teknik kita menggunakan alat ini ya. Kalau enggak punya, ya bisa sederhana seperti ini. Nah, ini bagus ini untuk mahasiswa, saya kira cukup sederhana ya penyampaiannya. Ukuran kerikilnya harus ini. Nanti ini kalau dikaji kembali, nanti ini mengacu ke SNI berapa. Kemudian semennya ini harus pakai semen Portland yang SNI. Kemudian ada yang namanya mortar. Ini perbandingannya 1:4. Itu ya, jadi sederhana ini. Nah, untuk angkurnya tadi itu saya mengacu di sini. Ini sampai join-joinnya didetailkan ini. Karena biasanya rumah satu lantai itu lebih rawan ya terhadap nah ini. Sini ada ya, tadi ya, sesuai pertanyaan ya. Angkur minimal diameter 10 mili, polos, panjangnya lebih dari 40 cm. Setiap 6 lapis bata. Ya. Jadi saya mengacu ke sini untuk rumah sederhana. Nanti bisa dipelajari lagi ya ini ya. Nah ini 6 lapis bata ya. Hubungan antara kolom dan dinding. Kalau saudara kepo ya, bahasa anak sekarang kepo ya, pengen tahu lebih lanjut, ini ada risetnya cuman saya lupa ya. Mungkin bisa buka-buka paper ya tentang connection antara kolom dengan pasangan bata di rumah sederhana, itu ada risetnya. Karena kalau tidak pakai ini dia tuh mudah ambruk ya. Karena struktur rumah satu lantai ini cukup unik. Kalau saudara mau modelkan ini di sub, itu agak sedikit kompleks. Kenapa? Karena dia bukan struktur rangka pemikul momen ya posisinya, tapi dia batu batanya itu juga punya peran gitu. Bahasa arsiteknya biasanya dinding masif. Dinding itu juga berkontribusi terhadap kekuatan struktur sebuah rumah satu lantai. Jadi juga punya performance. Dan perlu kita ketahui, karena riset saya pada saat saya ambil master ya, saya ambil S2, itu lebih fokus ke bata. Bata kita, kualitas bata kita di Indonesia ini bata merah. Saya ambil waktu itu produk yang mainstream ya, MLH.
itu mutunya, kuat tekannya, kalau dibandingkan punya India sama India dan US, bata merah kita itu di India itu 4 kali lebih kuat kualitas batanya. Sedangkan di Amerika itu 10 kali lebih kuat. Jadi bayangin seberapa terpuruknya kualitas bata merah. Makanya perlu ada perhatian khusus. Nah ini dari Lala, apakah untuk material bata merah? Kalau misal bata ringan, apakah beda? Kalau misal bata ringan, sama aja ya. Nanti tetap dibutuhkan sebenarnya angkur itu. Kan di sini cuman satuannya bukan 6 lapis bata. Nanti mungkin kan 1 lapis bata merah itu tebalnya sekitar 10 cm ya. Kalau 6 berarti setiap 60 cm. Nah, kalau bata ringan kan tingginya kalau tidak salah 20 cm ya. Sehingga kalau pakai bata berapa ya? 20 apa 30 ya, saya lupa. Dimensi bata ringan. Intinya mungkin sekitar 60 cm sampai 1 meteran lah. Itu harus ada angkur. Ya. Cuman ini realita di lapangan sangat sulit dieksekusi ya. Karena biasanya apalagi orang-orang ini agak gurau sedikit ya. Orang Madura itu kalau dibahas masalah ini, oh nanti ini untuk tahan gempa gini. Nah, kalau jawabannya orang Madura itu seperti ini. Lalu saya sudah pasrah Mas sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang sudah gempa ya sudah saya terima. Ya enggak gitu juga gitu ya. Nah, saya juga bingung ini mau bilang apa kalau sudah menyangkut dengan Yang Maha Kuasa gitu. Pasti saya kalah debat kalau sama orang Madura kalau sudah menyangkut sama Yang Maha Kuasa. Padahal saya sendiri ya orang Madura ya. Mungkin di Jember ini banyak Madura juga sepertinya. Madura swasta, kalau saya Madura negeri. Oke, apa sudah terjawab, Mbak Lala ya? Saya kira tetap menggunakan baja, tapi nanti elevasinya, jadi elevasi jaraknya mungkin tetap sekitar 60 sampai 100 cm. Sudah terjawab Bapak. Mungkin ini, saya ada pertanyaan di bagian fondasi. Ya, silakan. Dari pengalaman yang saya dapat itu, untuk peraturan PUPR pada rumah 1 lantai itu, kedalaman fondasi itu awalnya kan 60. Kalau sekarang itu sekitar 80 kalau nggak salah. Nah, itu kenapa ya, Pak? Oke, kalau kedalaman fondasi itu sebenarnya menyesuaikan kondisi tanah ya. Fondasi batu kali ini sebenarnya ada perhitungannya. Jadi tidak bisa standarnya sekian gitu. Jadi harus kedalaman sekian itu enggak ya. Tetap ada dasarnya perhitungannya. Kalau tidak salah saya ada sih. Kalau mau nanti mungkin saya share ya. Jadi fondasi itu muncul dimensi lebar, kedalaman dan tinggi atas sama tinggi bawah ya. Lebar atas sama lebar bawah. Itu berdasarkan beban yang dia pikul di sini ya. Mungkin bahasanya joint reaction ya.
Nah, beban yang dipikul di sini terdiri apa? Dari atap yang separuh-separuh ini. Nah, sebanyak ini itu dipikul oleh pondasi ini. Nah, dari situ nanti ketemu dia kebutuhannya, dimensinya berapa untuk mencukupi sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Kira-kira seperti itu. Kalau mengacu ke standar sih sebenarnya sulit juga ya. Tapi saya kira kalau rumah satu lantai dimensi segini by experience ini sudah cukup aman. Tidak ada kendala. Tapi kembali lagi, kalau kondisi tanahnya bagus. Kalau kondisi tanahnya apa ya, mungkin di sawah atau di bekas tambak atau di yang lebih tanahnya kurang bagus lah. Lempung ya, banyak lempungnya. Soft clay itu perlu perhatian khusus ya. Untuk cari amannya kita biasanya dikasih stros 1 supaya tidak terlalu besar penurunannya nanti, karena dari stros itu ada kontribusi untuk apa istilahnya itu, friction ya, ada tahanan friksi supaya tidak mudah turun. Dan tidak lupa juga yang perlu diperhatikan selain fondasi itu slope-nya ya. Slope-nya ini tujuannya apa? Kalau ini turun, itu ini nanti ketarik ya. Ini juga bisa menahan gitu. Jadi ini juga turun dikit gitu. Nah, otomatis ini turun dikit, ini juga ada hubungan ya, ketarik juga sama. Makanya slope itu kan sebutan sebutan orang umum biasanya. Kalau kita structural engineer biasanya kita sebut ini sebagai tie beam atau balok pengikat. Tulisannya seperti ini. Tie beam. Ya, karena fungsinya dia adalah untuk mengikat hubungan atau memberi hubungan antara antar kolom ini supaya nanti kalau turun itu turun bareng-bareng. Jangan sampai ini turun sendiri, yang ini nggak memberi bantuan terhadap pondasi sebelahnya, sehingga kalau ini sudah turun ini ketarik ya semuanya. Jadi kalau ini sudah turun, ini nanti kalau ini turun, otomatis ini bisa patah ya. Ini juga bisa patah. Terus dinding-dinding juga sudah mulai retak, mungkin retaknya. Sorry, balik. Biasanya gini. Nah. Ya, makanya kalau tanahnya itu jelek, biasanya kita tambah stros. Terus gini. Stros itu seperti borpel ya. Seperti borpel, tapi dia untuk bangunan-bangunan kecil yang kita bor sendiri. Pakai tenaga tukang, tenaga manusia. Atau bisa juga kita menggunakan fondasi footplate atau telapak. Ya, fondasi telapak itu yang ini ya. Nah, ini juga lebih bagus kestabilannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi fondasi ini nanti ada dasarnya untuk mempelajari Lala ya, Mbak Lala. Nggih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sudah. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Mohon izin Pak Dian sama Pak Dwi, Pak Tanto, ini waktu saya sampai jam berapa ya? Kok rasanya seperti jam 9:30 ya?
sampai dengan 9.45. 9.45. Oke, masih ada waktu sebentar lagi. Ya. Nanti rencana saya akan beri tugas. Ini semuanya sudah ada aplikasi Revit ya di komputernya, baik di laptop masing-masing atau di PC. Di komputer ini lab sudah, Pak. Sudah ya. Sebagian ada yang sudah. Nanti sambil jalan kita lengkapi semua. Ya, baik. Nah, jadi poin dari gambar ini adalah gambar yang sempurna, yaitu penataan rapi, tebal tipis sesuai standar, dimensi atau teks keterangan atau informasi dapat dibaca dengan baik dan jelas, lengkap, mudah dipahami, dan besar kecil atau ukuran fontnya rapi. Jadi kalau gambar saya itu pasti ada standarnya ya. Jadi bukan saya sih, maksudnya gambar teknik itu punya standar. Kalau tidak salah kita tuh ngacu ke, saya lupa standarnya di mana, tapi kalau tidak salah ke standarnya Amerika ya, ke US. Tapi kalau Anda menggambar menggunakan produk-produknya Autodesk, baik itu AutoCAD atau Revit dan segala macam, saya kira itu sudah sesuai standar internasional. Jadi upayakan untuk menyesuaikan format yang sudah disediakan oleh vendor aplikasi tersebut. Nah, ini kadang-kadang ini saya sering temui, gambar itu memang selesai ya, lengkap, tapi dimensi teksnya itu informasi atau keterangannya itu enggak terlalu jelas gitu. Sehingga saya kira apa ya? Ya gambarnya bagus, detail, benar, gambarnya benar, tapi nggak bisa saya baca gitu. Nah itu saya pernah bertengkar sama orang lapangan gara-gara ini. Gara-gara gambar saya itu mungkin kesalahan saya ya. Teksnya terlalu kecil dimensinya. Akhirnya orang lapangan panas-panas dari lapangan ngamuk-ngamuk. Mas, saya ini panas-panas di lapangan, masa sampai ngasih gambar seperti ini? Iya Pak, ternyata saya kalau baca gambarnya itu saya harus gimana ya? Mungkin ibaratnya ini buku ya. Saya harus seperti ini gitu. Karena tidak kelihatan dari secara apa ya. Mungkin bagi anak muda mungkin masih jelas, tetapi kalau sudah ke orang lapangan mungkin umur 30-40-an itu penglihatannya sudah agak-agak jadi harus kita antisipasi, itu harus pastikan dimensinya itu kita bisa baca dengan baik dan jelas. Nah, sekarang ini kita dalam masa transisi ke menggunakan aplikasi BIM. Kalau dulu di era 90-an sampai 2000-an awal itu transisi dari gambar manual ke CAD. Jadi mungkin angkatannya Pak Tanto ini masih merasakan gambar manual ya, menggunakan kalkir dulu. Tapi kalau di era sekarang ini tuntutan kita harus bisa menggunakan aplikasi ini karena sudah tidak ada lagi gambar manual, tidak ada sama sekali gambar manual. Minimal sekarang itu AutoCAD. Jadi gambar manual itu tidak ada sama sekali kecuali sketsa ya. Maksud saya gambar teknik yang masih manual itu sudah tidak ada. Ya. Semuanya sudah beralih ke AutoCAD, minimal AutoCAD. Nah, kalau Anda bisa menguasai aplikasi BIM ini, itu sudah menjadi nilai plus ya. Berarti Anda sudah selangkah lebih maju dan lebih siap untuk masuk ke era berikutnya ya. Era-era apa namanya ini? Sudah mulai ke IT semua sekarang, serba IT. AI ya.
Nah, di sini ada beberapa aplikasi, mungkin Autodesk Advanced Steel ini juga BIM ya, tapi lebih ke bangunan baja. Autodesk Revit ini juga bisa. Ada juga Tekla Structure dan IDEA Statika, dan masih banyak lainnya ya. Mungkin ada juga apa itu ya, banyak lah pokoknya ini aplikasi BIM sekarang. Nah, ini untuk Advanced Steel itu kita bisa mendesain plat sambungan di struktur baja. Karena sesuai dengan namanya dia memang khusus untuk struktur baja ya. Karena struktur baja ini sebenarnya struktur yang bagi orang-orang struktur itu, struktur baja itu struktur yang paling sempurna ya. Kenapa? Karena baja itu punya daktilitas yang tinggi. Apa itu daktilitas? Daktilitas itu kemampuan struktur untuk meredam suatu gaya. Jadi ibaratnya lelehnya itu tinggi ya struktur baja itu. Jadi cocok sekali untuk menjadi komponen struktur di bangunan-bangunan sipil baik gedung atau jembatan. Cuman kekurangannya satu, yaitu gampang korosi. Tapi ada penanganannya, yaitu dengan di coating atau di cat ya, di finishing, di galvanis. Nah, kedua kekurangannya yang lain yang tidak bukan adalah biaya. Baja ini sangat mahal, mahal sekali, baik dari materialnya mahal, yo konsultan yo larang, gitu. Yo sak pelaksananya yo larang, itu mahal sekali yang tinggi. Karena di struktur baja ini kita gak cuma elemen utamanya aja, main komponennya, tapi juga ke sambungannya ya. Nah, ini juga Autodesk Revit itu software yang nantinya akan kita pelajari. Oke, saya skip aja ini Tekla. Ini IDEA Statika. Nah, pada dasarnya Revit itu hanya sebuah tools ya untuk mempermudah pekerjaan permodelan bangunan yang kompleks. Jadi semakin kompleks bangunannya itu menggunakan Revit itu semakin enak. Kalau bangunannya semakin simpel, semakin ruwet kalau pakai Revit sebenarnya ya. Nanti kita coba aja ini. Mungkin saya kasih tugas, Anda saya kirimkan gambar bangunan satu lantai ini untuk dibuat di Revit. Ya. Jadi mungkin sebisanya aja. Nanti minggu depan kita evaluasi kendalanya di mana supaya saya ada feedback. Tidak hanya percakapan satu arah. Jadi ini rumah sederhana ya, cuma luas 24 ini rumah subsidi, ini rumah sederhana. Anda buat Revit-nya, modelkan ini. Nah, karena waktu saya terbatas, ini nanti saya minta tolong ke Pak Tanto sama Pak Dian untuk difasilitasi, dibuatkan grup Pak, grup WA dengan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa ada kendala apa, kirim screenshot di WA grup, insya Allah langsung saya balas ya. Oh Pak, saya gimana Pak cara modelkan dinding? Oh Pak, gimana caranya ini kolomnya ada kendala gini, di screenshot, kirim ke grup, nanti kita bisa saya insya Allah saya jawab, saya pasti jawab. Ya, jadi supaya apa ya, tidak melulu harus menunggu hari Selasa ya. Jadi kalau saudara ada waktu dikerjakan, ada kendala kirim screenshot, nanti insya Allah saya respon di grup itu. Jadi saya minta tolong ke Pak Tanto sama Pak Dian untuk dibuatkan grup dengan mahasiswa. Baik Pak Kabar, ini waktunya sudah habis.
Oke, nanti Waktu saya kita kirimkan terbatas. materinya, Pak. Ya, Pak Tanto, mungkin izin. ya. Gimana Pak Tanto? Sudah bisa langsung diakhiri? Terima kasih Pak Akbar. Kita ketemu kembali insya Allah minggu depan, hari Senin. Jam 7 kita nanti mulainya Pak. Biasanya begitu. Kemudian nanti itu tadi tugasnya ya untuk teman-teman mahasiswa bisa disiapkan. Pastikan nanti Revitnya sudah terpasang, kemudian sudah mendesain tadi sesuai dengan gambar yang diinginkan. Sudah Pak Akbar, bisa diakhiri. Terima kasih. Ya. Saya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live.